warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 IPS SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, semangat. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pembelajaran geografi. Dalam pertemuan kali ini Bu Santi akan membahas tentang mitigasi bencana. Mitigasi bencana yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian bencana, pengertian mitigasi, komponen bencana, terus manajemen kebencanaan, dan mitigasi setelah terjadinya bencana. Nah, untuk selengkapnya kita langsung bahas satu persatu. Mari kita simak materi berikut ini. Pengertian bencana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan alam, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sehingga dari pengertian tersebut, contoh peristiwa gempa bumi disebut bencana apabila gempa tersebut menimbulkan korban jiwa atau kerugian. Tapi apabila terjadi gempa bumi tidak sampai menimbulkan korban atau kerugian, bukan disebut bencana. Mitigasi bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mendefinisikan mitigasi bencana sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Beberapa tujuan mitigasi bencana alam yaitu 1. Mengurangi risiko bencana bagi penduduk. 2. Menjadi landasan perencanaan pembangunan. 3. Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menghadapi serta mengurangi dampak dan resiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup aman. Siklus manajemen bencana terdiri dari 4 fase: mitigasi, kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan. Mitigasi merupakan upaya meminimalkan dampak bencana. Fase ini umumnya terjadi bersamaan dengan fase pemulihan dari bencana sebelumnya. Seluruh kegiatan pada fase mitigasi ditujukan agar dampak dari bencana yang serupa tidak terulang. Kesiapsiagaan merupakan perencanaan terhadap cara merespon kejadian bencana. Dalam fase ini, perencanaan yang dibuat oleh lembaga penanggulangan bencana tidak hanya berkisar pada bencana yang pernah terjadi di masa lalu, tetapi juga untuk berbagai jenis bencana lain yang mungkin terjadi. Respon merupakan upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan oleh terjadinya bencana. Fase ini berlangsung sesaat setelah terjadi bencana dan dimulai dengan mengumumkan kejadian bencana serta mengungsikan masyarakat. Terakhir, pemulihan merupakan upaya pengembalian kondisi masyarakat sehingga menjadi seperti semula. Pada fase ini, pekerjaan utama yang dilakukan masyarakat dan petugas adalah menyediakan tempat tinggal sementara bagi korban bencana
dan membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak. Sistem peringatan dini bencana alam. UNISDR yaitu lembaga PBB yang bergerak dalam pengurangan risiko bencana, mendefinisikan sistem peringatan dini adalah sekumpulan kapasitas yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi peringatan yang bermakna dan tepat waktu sehingga memungkinkan individu, masyarakat, dan organisasi yang terancam bencana untuk bersiap dan bertindak dengan tepat waktu, cukup untuk mengurangi kemungkinan bahaya atau kerugian. Langkah-langkah mitigasi sesudah bencana meliputi hal-hal sebagai berikut: menginventarisasi data-data kerusakan akibat bencana dan kekuatan bencana yang terjadi, mengidentifikasi wilayah-wilayah yang terkena dampak bencana berdasarkan tingkat kerusakan, membuat rekomendasi dan saran untuk penanggulangan bencana pada masa depan, membuat rencana penataan ulang wilayah termasuk rencana tata ruang dan penggunaan lahan, memperbaiki dan mengganti fasilitas pemantauan bencana yang rusak, dan melanjutkan aktivitas pemantauan rutin dan simulasi tanggap bencana. Simulasi bencana alam adalah kegiatan pemberian informasi tentang cara-cara penyelamatan diri kepada masyarakat oleh petugas atau instansi terkait pada wilayah rawan bencana dan atau disertai simulasi penyelamatan untuk mencegah atau meminimalkan dampak bencana alam yang mungkin terjadi. Selanjutnya, 4 komponen kebencanaan. Yang pertama, bahaya hazard, kerentanan vulnerability, kapasitas capacity, resiko bencana atau risk. Bahaya atau hazard adalah suatu kejadian yang mempunyai potensi untuk menyebabkan terjadinya kecelakaan, cedera, hilangnya nyawa, atau kehilangan harta benda. Bahaya ini bisa menimbulkan bencana atau tidak. Bahaya dianggap sebuah bencana apabila telah menimbulkan korban dan kerugian. Yang kedua, kerentanan adalah rangkaian kondisi menentukan apakah bahaya, baik bahaya alam maupun bahaya buatan, yang terjadi akan dapat menimbulkan bencana, disaster, atau tidak. Rangkaian kondisi umumnya dapat berupa kondisi fisik, sosial, dan sikap yang mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam melakukan pencegahan, mitigasi, persiapan, dan tindak tanggap terhadap dampak bahaya. Jenis kerentanan ada kerentanan fisik, yaitu bangunan, infrastruktur, konstruksi yang lemah. Kerentanan sosial, yaitu kemiskinan, lingkungan, konflik, tingkat pertumbuhan yang tinggi anak-anak dan wanita lansia. Kerentanan mental, misalnya ketidaktahuan, tidak menyadari, kurang percaya diri, dan lainnya. Selanjutnya, kapasitas adalah kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap situasi tertentu dengan sumber daya yang tersedia, fisik, manusia, keuangan, dan lainnya. Kapasitas ini bisa merupakan kearifan lokal masyarakat yang diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Terakhir, resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana
pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilang rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat akibat kombinasi dari bahaya, kerentanan, dan kapasitas dari daerah yang bersangkutan. Demikian tadi materi tentang mitigasi bencana. Mudah-mudahan membantu belajar anak-anakku sekalian. Kita lanjutkan minggu depan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.